Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Universitas Andalas. Perkenalkan, nama saya Dr. Divo Indratama yang akan menjadi host pada Bincang Sehat kita kali ini. Nah, pada Bincang Sehat kita kali ini, kami akan berbagi seputar informasi dan juga edukasi terkait dunia kesehatan. Pada hari ini bertepatan dengan Hari Limfoma Sedunia, dan tema kita untuk Bincang Sehat kita kali ini adalah tentang limfoma. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Wahyudi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Assalamualaikum dokter. Salam. Oke dokter, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, baik dok. Pada kesempatan ini kita akan berbincang sehat kepada masyarakat yang mendengarkan YouTube ataupun edukasi dari Rumah Sakit Unan tentang limfoma dok, di mana pada hari ini bertepatan dengan Hari Limfoma Sedunia dok. Nah, kebetulan nih dengan dokter spesialis penyakit dalam nih terkait masalah limfoma. Mungkin bisa dijelaskan dok, apa sih itu limfoma? Karena kan yang mungkin masyarakat awam tahu limfoma apa, terus mungkin pernah melihat dari web ataupun dengar-dengar dari orang. Nah, mungkin boleh dijelasin dok tentang limfoma dok? Terima kasih. Untuk limfoma sendiri dari limfosit atau limf ya, kelenjar getah bening. Jadi kalau limfoma secara umum kami katakan sebagai kanker kelenjar getah bening. Dengan namanya kanker berarti dia ngarahnya ke tumor ganas. Biasanya ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening, ya. Apakah di salah satu sisi saja atau bisa banyak lokasi yang muncul pembesaran kelenjar getah bening itu. Untuk pengobatannya ada, bisa kita obati. Jadi nggak perlu khawatir betul tentang limfoma tadi ya dok? Iya. Oke. Nah dok, kan limfoma itu dok ada pembagian tuh dok. Mungkin masyarakat kita atau sobat sehat kita mungkin pernah ngecek mungkin dok, limfoma itu ada yang Hodgkin, ada yang non Hodgkin. Nah, mungkin itu perbedaannya gimana sih dok? Oke. Limfoma Hodgkin sama limfoma non Hodgkin. Secara umum yang Hodgkin ini cenderung dia lebih mudah untuk diobati dibandingkan yang non Hodgkin. Non Hodgkin ini juga agak banyak dia klasifikasinya atau pembagiannya. Kalau limfoma yang Hodgkin ini biasanya pada usia dewasa muda atau bahkan lebih di atas 55. Sedangkan yang non Hodgkin bisa bervariasi sekali. Anak-anak juga bisa kena. Untuk Hodgkin dia cenderung pembesaran kelenjar getah beningnya itu hanya terlokalisir pada satu tempat, misalnya di leher saja. Tidak banyak ya dok ya? Tidak menyebar. Tidak menyebar ya dok. Kalau yang non Hodgkin dia cenderung menyebar. Bisa di leher, ketiak, lipat paha, atau bahkan di rongga perut juga bisa. Oh juga bisa ya dok ya, benar. Nah berarti memang dok kalau kayak untuk pembedanya itu nanti pastinya pertama di umur nanti tuh ya dok ya? Usia juga bisa kita jadikan patokan atau bagaimana dok? Ya usia bisa, tapi karena variasinya cukup mirip ya. Iya mirip ya. Tentang cukup mirip, yang bisa kita mudahkan untuk pembagiannya dari lokasi. Oh lokasi munculnya. Ya. Iya. Apakah dia cuma pada lokasi tertentu? Benar. Ya. Misalnya di leher saja, atau dia di beberapa lokasi dia muncul pembesaran kelenjar getah beningnya. Oh gitu. Nah, kalau tertentu berarti kan Hodgkin, kalau yang seandainya menyebar berarti yang non Hodgkin. Oh gitu. Kira-kira seperti itu. Oh berarti gambarannya kurang lebih di lokasi nih ya dok. Iya. Kalau untuk kita menentukan dia Hodgkin atau non Hodgkin. Nah dok, mungkin biar sobat sehat kita tahu nih dok, apa sih dok faktor risiko atau mungkin ada penyebab atau pencetusnya nih dok terkait masalah limfoma ini? Baik, kalau untuk penyebab langsungnya sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Tapi berdasarkan penelitian, beberapa banyak faktor yang terkait dengan munculnya limfoma pada pasien-pasien kita. Misalnya paparan pestisida. Jadi pengguna pestisida nggak pakai alat pelindung. Pelindungnya dok ya. Herbisida atau penggunaan zat-zat kimia seperti yang mengandung benzena tanpa alat pelindung, pekerja-pekerja bangunan kita yang tanpa alat pelindung, atau pasien-pasien kita dengan daya tahan tubuh yang lemah, misalnya HIV atau terkena virus Epstein-Barr atau herpes
itu beresiko lebih tinggi dibandingkan orang lain untuk mengalami limfoma. Berarti memang ada faktor risiko, tapi bukan menjadi suatu yang memang betul-betul Pasti penyebabnya, tidak. Dok. Iya, Dok, ya. Tidak Misalnya lebih beresiko dibandingkan yang tidak. atau misalnya kayak pembersih lantai gitu, Dok, ya. Betul. Tapi kan biasanya nih masyarakat atau sobat-sobat sehat kita kan kadang bersihin lantai itu kadang ya pakai tangan tanpa ada alat pelindung ya, Dok, ya. Betul sekali. Nah, sebenarnya itu juga bisa membuat risiko jadinya, Dok, ya. Iya. Oke. Nah, Dok, kalau untuk gejala awalnya, Dok, biar sobat sehat kita bisa tahu nih, Dok, kan ya ini kan limfoma ini suatu yang memang sama-sama pertama. Gejalanya tuh kira-kira seperti apa sih, Dok, untuk bisa tahu gitu? Baik, gejalanya mirip dengan penyakit lain. Di antaranya mungkin demam yang sering hilang timbul tapi tidak tinggi. Kemudian badannya lemah, tidak nafsu makan, penurunan berat badan, atau seperti keringat dingin di malam hari yang nggak jelas penyebabnya apa. Tapi yang semakin mengarahkan ke arah limfoma ini ketika sudah mulai muncul pembesaran kelenjar getah bening. Nah, baru kita akan mulai mengarahkan ini ke arah limfoma. Oh, berarti memang, Dok, kayak misalnya gejala awal itu masih bisa kita bilang bisa banyak lain penyakitnya. Betul sekali. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosanya itu paling seringnya ketika sudah muncul adanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, ini, Dok, kalau masalah limfoma itu, Dok, bagaimana sih penanganannya, Dok? Apakah penanganannya itu harus butuh ya, karena kan ada pembesaran itu, Dok. Iya. Apakah memang harus dioperasi atau bagaimana tuh, Dok? Kalau pembesaran, ya otomatis kita pertama pastikan dulu apakah dia limfoma atau bukan. Karena pembesaran kelenjar getah bening itu juga banyak penyebabnya. Seperti tuberkulosis kelenjar getah bening juga ada. Nah, atau misalnya pembesaran kelenjar getah bening karena ada infeksi juga bisa. Misalnya ada giginya berlubang. Ya. Nah, kemudian kelenjar getah bening yang di bawah dagunya bisa membesar. Bisa membesar. Tapi jangan langsung ini limfoma bukan ini ya. limfoma. Jangan khawatir seperti itu. Ya. Jadi tentu untuk pastinya kita perlu pengambilan sampel. Jadi kalau kelenjar getah beningnya dibiopsi istilahnya. Dibiopsi dulu, bisa pakai yang dengan jarum suntik saja. NBA ya, Dok, ya. Iya. Biopsi aspirasi jarum halus. Nah, jarum halus. Atau langsung biopsi operasi emang diambil betul kelenjar getah beningnya. Oh, baru nanti kita periksa ke lab ya, Dok, ya. Iya. Apakah memang betul-betul limfoma? Betul. Gitu. Ataupun bisa saja jaringan yang lain yang tumbuh. Betul sekali. Iya, iya. Tapi tentunya kalau kita bedakan antara biopsi aspirasi jarum halus dengan biopsi yang langsung diambil sampelnya, akurasi untuk tegaknya diagnosa atau kepastian diagnosa itu tentu yang biopsi ambil semua. Yang diambil semua ya, Dok. Sekalian juga mengangkat juga ya, Dok, ya. Ya. Nah, ya. Nah, berarti, Dok, kalau seandainya nih, Dok, seseorang sudah terdiagnosa nih, Dok, misalnya limfoma, tetapi kan memang ada masyarakat atau sobat-sobat sehat kita ini yang takut operasi, Dok. Atau memang kadang, Dok, bisa nggak, Dok, dengan obat-obatan dulu, Dok, atau bagaimana? Kira-kira bisa nggak tuh ya, Dok? Kalau secara mungkin dari pengalaman dokter atau mungkin ya secara teorinya atau bagaimana ya, Dok? Kalau ketakutan terhadap operasi itu wajar ya. Ya, ya. Jadinya salah satu kalau seandainya tidak mau dioperasi ya biopsi aspirasi jarum halus tadi sebagai salah satu solusi. Solusi, Ya, dengan jarum suntik saja ditusuk beberapa kali, nanti sampel yang ada dalam jarum itu yang dilihat di mikroskop. Oh, untuk menilai ya, Dok, Iya. ya. Nah, kira-kira ini memang benar-benar limfoma nggak ya, Dok, ya? Kalau seandainya sel-sel limfomanya terlihat, sel-sel ganasnya terlihat, maka kalau seandainya masih belum berani operasi, bisa saja dokternya akan langsung memutuskan untuk kemoterapi. Kemoterapi ya, Ya. Dok, ya. Jangan takut, kemoterapi ditanggung oleh BPJS. Nah, tanggung jawab sebentar, Dok. Karena jadi- kan kalau udah dengar kemo, radion, itu pasti betul. mahal ya, Dok, ya. Betul, Nah, benar. operasi mahal, kemo Iya. mahal, bahkan sinar radioterapi juga mahal. Juga Tapi jangan mahal. takut, Iya. BPJS tanggung. BPJS juga tanggung ya, Dok, ya. Nah, Dok, kira-kira nih, Dok, kalau misalnya pasien dengan ada limfoma itu, Dok, apakah pasien tersebut nanti harus ada minum obat-obat lama, Dok, atau bagaimana, Dok, biasanya, Dok? Kalau obat-obat cenderung kita untuk yang pengobatan spesifik ke limfomanya mungkin lebih pada kemoterapi ya. Oh, kemoterapi ya, Dok, ya. Obat-obat lain mungkin kita hanya berikan untuk membantu mengurangi keluhan, Keluhan ya, mengurangi Dok, ya. gejala yang ada.
Nah, berarti dok kalau seandainya pasien-pasien yang dengan limfoma itu kan masalahnya di kelenjar getah bening nih ya, dok Iya. ya. Bisa saja nanti misalnya mohon maaf pertama tumbuh di sini, bisa saja nanti tumbuh di lipatan ketiak atau di mana. Bisa nggak bisa menyebar ke gitu ya, dok ya? Bisa. Bisa ya, dok ya? Bisa menyebar kalau seandainya tidak diobati. Kalau seandainya tidak Kalau diobati. seandainya diobati, kemungkinan tumbuh kembali kecil. Benar ya. Kami tidak bilang tidak akan tumbuh lagi, tidak. Ya. Kemungkinan itu ada, ya. Tapi Karena memang- tidak ada matematikanya di kedokteran. Iya benar dok. Berarti memang intinya kita ketika memang sobat sehat ini merasa ada yang tidak seperti misalnya ada pembengkakan kayak gitu, lebih baiknya langsung konsultasikan kepada dokter yang ahlinya. Betul sekali. Karena kan kadang ada memang masyarakat atau sobat-sobat sehat kita ini yang merasa wah ini bengkak, bisul atau biasa, ya udah biarin aja, kan ada yang seperti itu dok. Nah terus nih dok, sambil kita berbincang-bincang Iya. juga nih dok, mungkin boleh kita minum dulu Baik, makasih. kopinya nih dok ya. Ini kopinya dari Covea dok. Oke. Letaknya itu di dekat poli lantai 1 kita dok. Ya Sambil mungkin berobat bisa beli ya. sambil berobat, sambil nunggu berobat, mungkin kita bisa coba dulu nih dok. Dok, gimana dok? Enak. Enak ya dok ya? Oke. Baik dok, mungkin kita lanjutin lagi nih dok, sedikit masalah limfoma tadi nih dok. Nah, jadi kan pada hari ini dok, itu kan hari limfoma sedunia ya dok ya. Nah, kira-kira seiring perkembangan zaman dok, apakah ada nih terapi atau misalnya ada penelitian terkait dengan masalah pengobatan terbarunya terkait limfoma dok? Ya, sampai sekarang sebenarnya sudah banyak penelitian untuk pengobatan limfoma. Bahkan vaksin juga sudah ada yang mengarah untuk pengobatan atau mencegah terjadi limfoma. Limfoma ya dok. Namun sampai sekarang belum masuk dalam panduan umum. Panduan umum. Untuk seluruh negara. Apalagi karena namanya obat baru pasti mahal dan itu juga belum masuk ke Indonesia. Dan belum ditanggung BPJS juga dok. Ya, benar ya dok ya. Iya. Ya. Jadi memang untuk saat ini memang kalau memang ada masalah seperti pembesaran Iya. baik itu di bagian ketiak ataupun di bagian mana, memang saran yang paling baiknya adalah konsultasi ke dokternya dulu. Betul. Nah, terus nih dok, jadi apa sih dok mungkin masyarakat kan karena kan yang kita tahu nih gejalanya itu nanti timbul ketika bengkak dok. Ada nggak dok kira-kira sesuatu yang mungkin makanan atau mungkin mencegah timbulnya limfoma ini? Kira-kira ada nggak dok? Pencegahan pasti sampai sekarang belum ada. Belum ada ya dok. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita hidup sehat, makan makanan sehat, kurangi makan mungkin yang dengan pengawet, pewarna. Kita nggak tahu pengawet apa yang digunakan ya tentunya. Kemudian kalau bekerja seaman mungkin, gunakan alat pelindung diri dan hindari perilaku-perilaku yang bisa menularkan HIV, AIDS ya. Atau bila ada yang saudara kita terkena virus, mungkin jangan terlalu dekat-dekat dan minta keluarga kita, saudara kita tuh untuk berobat segera. Jadi memang dok kalau untuk limfoma ini salah satunya imun juga ya dok ya. Iya. Ketika imun rendah, apalagi mohon maaf seperti pasien-pasien HIV yang Iya. seperti itu akan sangat gampang ya dok ya. Apalagi kayak pasien TB paru juga ya dok ya. Iya. Karena kan limfoma juga ada ya yang bagian yang TB-nya juga ya dok ya. Bisa rentan juga kena Nah, TB. jadi memang kita dan keluarga juga nih kepada sobat sehat memang betul-betul saling mengingatkan kepada keluarga misalnya ada sakit, walaupun hanya mohon maaf seperti batuk sedikit dan itu dan lebih baik kita konsultan ke dokter. Ya. Kalau seandainya takut ya, Ya. jangan, boleh tidak ke dokter dulu, tapi tolong cegah jangan menular ke yang lain. Nah benar, Ya. salah satu pencegahannya bisa pakai masker juga ya dok ya. Betul. Setidaknya tutup hidung, Iya. mulut kalau bersin, kalau batuk, atau dengan lengan misalnya. Oh iya benar-benar dok. Nah dok, kalau misalnya dok kita ada nih keluarga mungkin keluarganya yang terkena limfoma. Iya. Nah, bagaimana sih dok mungkin kita bisa membuat si pasien ini dok? Jadi kan kadang yang orang tahu, oh limfoma ini adalah penyakit yang kronis. Bisa yang orang awam pikirkan itu kadang dok limfoma ini seperti kanker katanya kan Iya. dok ya kanker. Nah terus bagaimana sih supaya kita bisa memberikan semangat tuh kepada keluarga ataupun Iya. kepada pasiennya itu dok? Betul. Ya memang keluarga jadi suatu alat bukan alat ya,
pendukung utama bagi pendukung utama ya, pasien. Dok, ya. Kenapa? Karena tentu si sakit pasien dia akan sangat bergantung pada keluarga. Benar. Ketika dia tidak bisa melakukan apa-apa atau aktivitasnya terbatas, pekerjaannya terbatas, tentu keluarga adalah tempat untuk bergantung ya, Dok. Bergantung ya. Bergantung ya, Nah. Dok, ya. Bergantung ataupun tempat berbagi cerita. Betul. Karena ya ketika pasien itu lagi sakit, pastinya dia akan seperti depresi mungkin, Dok. Jangan Atau- sampai. jangan sampai, Dok, ya. Karena kan apalagi kalau misalnya pasien itu udah wah ini kronis ini dan ini butuh pengobatan lama. Iya. Apalagi seperti misalnya kayak harus di kemoterapi Iya. ataupun di radiasi juga. Itu kan Betul. butuh waktu, bukan hanya sekali pengobatan, Dok. Betul. Berarti kan butuh waktu yang berulang-ulang untuk tindakannya. Nah, jadi nih, Dok, dari bincang kita ini, Dok, bahwasanya memang limfoma ini pertama itu bisa kita bilang gejala awal yang sulit untuk kita ketahui. Betul. Nah, yang kedua, salah satu penyebabnya pun masih sampai saat ini belum ada yang pasti. Iya. Nah, karena memang ya dia itu kembali lagi macam tuh penyebabnya dan nggak bisa kita jadikan suatu patokan ya, Dok. Iya. Dan terus memang untuk pengobatannya memang baik itu untuk memastikannya kita harus biopsi dulu ya, Dok. Iya. Ya. Dan kepada sobat sehat juga memang harus saling kita sama-sama menjaga kesehatan. Iya. Apalagi terkait dengan makan makanan. Nah, terutama misalnya kayak makan makanan yang dibakar juga tuh, Dok. Terlalu sering itu yang mengandung karsinogen kan juga berbahaya ya, Dok. Iya. Nah, bisa memicu suatu seperti kanker juga ya, Dok, ya. Nah, mungkin, Dok, untuk selanjutnya nih, Dok, dokter kebetulan bertugas di Rumah Sakit Universitas Andalas. Nah, mungkin jam berapa dan tanggal berapa nih, Dok? Mohon maaf, jam dan hari apa saja Iya. dokter bertugas atau ada di poli ini, Dok? Alhamdulillah di Rumah Sakit Unan saya membuka layanan praktek konsultasi jam 2 sampai jam 4 atau kalau pasiennya banyak sampai selesai. Sampai selesai. Hari selesai. Kadang sampai malam juga ya, Dok. Iya. Ya, Selasa ya. dan Rabu. Selasa dan Rabu ya, Dok, ya. Betul. Baik, Dok. Mungkin supaya sobat sehat kita juga tahu dan ingin juga bertemu dengan dokter, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Universitas Andalas. Baik, Dok, mungkin sekian dari bincang sehat kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat sehat Insya kita Allah. semua. Semoga. Dan semoga bisa jadi bahan pelajaran juga nih dan bisa menjadi deteksi dini bagi sobat sehat kita yang ada di luar sana. Baik, Dok, mungkin sekian bincang sehat kita, dan kepada sobat sehat jika ada kesalahan atau kata-kata mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Iya, Mas. Ya.